Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. PPOK. Nah ini, apa tuh? Kamu kalau dengar saya bilang PPOK, apa itu? Ini adalah penyakit mematikan yang dianaktirikan sistem kesehatan atau jaminan kesehatan atau bahkan asuransi. Coba kalian keluar rumah, tanya teman-teman kos, teman-teman kontrakan, tetangga. Asma itu apa sih? Langsung banyak yang tahu. Paru-paru basah apa sih? Banyak yang tahu. TBC apa sih? Banyak yang tahu. Kanker paru, ya mungkin saudaranya ada yang kena kanker paru. Tapi begitu ditanya PPOK itu apa? Nggak ada yang tahu. Padahal asma itu ya bisa punya PPOK, paru-paru basah bisa punya PPOK, TBC bisa jadi PPOK, kanker paru bisa jadi PPOK. Singkatnya PPOK itu ya cacat paru. PPOK ini adalah penyebab kematian tertinggi ketiga di dunia tahun 2019. Jadi bahkan sebelum COVID muncul, PPOK udah jadi penyebab kematian yang tinggi. Kok masih bisa sih banyak orang nggak tahu? Sederhana, karena kalau banyak orang tahu, pembebanan sistem kesehatan itu jadi lebih anjlok lagi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan pasien lebih besar lagi. Jadi ya, kita sama-sama pura-pura nggak tahu aja, karena kan juga tahu nggak bisa diobatin, ataupun biaya pengobatannya nggak ada. PPOK adalah penyakit paru obstruktif kronis. Kalau didefinisikan, ya PPOK itu adalah kondisi di mana paru tidak mampu mengeluarkan udara. Nah, kalau belajar biologi SMP, kan diajarin itu, paru-paru itu bernafas seperti balon dia. Kembang, kempis, kembang, kempis gitu. Jadi tiap kali dia mengembang, dia ambil udara baru, dia kempis, dia keluarkan udara lama. Pasien PPOK nggak bisa kempis dia. Jadi paru-parunya ngembang terus, udara yang di dalam itu ya terperangkap dan malah menjadi tanda kutip racun karena karbon dioksidanya jadi banyak, nggak bisa keluar. Dada atau paru-paru tidak mampu mengeluarkan udara sisa itu, udara yang sudah seharusnya dikeluarkan pada pasien sehat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pasien sesak dong. Bayangin loh, ada udara terperangkap. Refleks kita kalau sesak apa? Maksa nafas. Maksa nafas itu ya tadinya nafas cuma pakai otot dada itu dikit, jadinya banyak dia pakai otot dada. Kemudian maksa nafas itu artinya yang tadinya nafas 20 kali per menit, 18 kali per menit, berubah jadi 25 sampai 30 kali per menit. Kedengarannya sepele ya. Dok, cuma nafas 20 sampai 30 kali per menit, beratnya apa? Kamu coba 10 menit napas dengan kecepatan 30 kali per menit. Rasakan sensasinya. Pusing kamu. Berat dadamu. Karena sebenarnya itu sudah tidak alami. Dan kamu akan merasa kelelahan. Inilah salah satu alasan mengapa pasien PPOK ini banyak yang kurus. Kalau kamu lihat perokok berat gitu kan, di Indonesia kok makannya banyak tapi kurus. Ya nafasnya capek loh itu. Kamu gitu 10 menit capek ya seumur hidup. Udah kayak gitu ya nutrisinya buruk ya selesai. Makin kurus lah dia gitu. Jadi sejauh ini apa sih yang terjadi pada orang PPOK? Sepemahaman kita aja. Pertama, udaranya nggak bisa keluar. Udara terperangkap, ngep di dalam sini nggak bisa keluar. Kedua, capek dada untuk bernafas dengan cepat, akhirnya pasien lebih gampang kelelahan. Ketiga, karena udara terperangkap, oksigen di badannya orang itu dikit. Bayangin dia udah kerja lebih berat dadanya, tapi oksigen di darah lebih dikit. Ketiga, karbon dioksida di darah lebih banyak. Jadi dia keracunan karbon dioksida secara ringan. Saya cerita kayak gini, sama seperti kasus-kasus yang lain, saya ingin memberikan landasan moral.
ini loh kondisi orang yang bakal kita racuni, ini loh kondisi orang yang bakal kita jahati. Udah kayak gini dia. Jadi kalau kita menjahati orang ini sebenarnya dosanya lumayan besar kayaknya ya. Kalau maksudnya kalau kita sebagai umat beragama, kebayang nggak gitu orang udah menderita kayak gini datang sama kita terus kita racuni, itu kan salah ya. Saya bukan ahli teologi tapi saya yakin itu salah. Dan lebih jahat lagi gitu karena orang yang datang ke kita ini itu udah pasti nggak ada pilihan. Jadi orang PPOK yang mencari bantuan dokter, bantuan tenaga kesehatan, itu sudah hidup lama, udah hidup bertahun-tahun dengan sesak. Kamu coba kerja, bangun pagi kelelahan, dari bangun pagi udah kelelahan tapi harus nyari makan. Berasa nggak? Kita aja kadang-kadang bangun pagi, jangan-jangan kelelahan, masih pengen tidur aja, lanjut tidur kok. Mereka-mereka ini, bangun pagi itu oksigennya udah rendah. Karbon dioksida udah tinggi. Dada itu udah kurus krempeng. Tapi dia harus cari makan. Sampai ke kita racunin, blep. Bahkan kita nggak bilang, ya bapak ini racun ya, enggak. Karena kan ditegur sama jaminan kesehatannya. Nah, ini loh frameworknya. Saya buka tentang PPOK. Yang kita siksa bukan orang sehat. Yang kita racuni bukan orang sehat. Dan jahat itu, ini lagi ya, maaf saya harus nyinggung-nyinggung dikit ke teologi. Saya nggak paham tentang filosofi dan teologi. Tapi bagi saya jahat itu nggak hitam dan putih gitu, antara kamu jahat atau kamu nggak jahat. Karena itu saya menjelaskan ini ke Anda. Bayangkan Anda jahat level 1, bohongin orang sehat. Jahat level 2, kamu bohongin orang sakit. Jahat level 3, kamu bohongin orang sakit yang percaya kalau kamu nolong dia. Beda loh, kamu bohongin orang sakit, umpamanya kamu tetangganya dia, terus kamu bohongin dia tentang obat suplemen apa gitu kan beda. Bayangkan kamu adalah tenaga kesehatan yang dia percaya nolong kamu. Kamu bohongin. Jahat level 3. Jahat level 4, kamu bohongin orang PPOK, orang sakit ini, yang percaya bahwa kamu nolong dia, dan kamu dapat manfaat finansial, dapat duit dari kebohongan itu. Jadi dari terapi yang salah kamu dapat duit, dari penundaan rujukan dapat duit. Jahat level 5, kamu membenarkan dan ngajarin ke penerusmu. Jadi umpamanya kamu dokter, kamu memberikan terapi yang salah, terus kamu ngajarin ke calon dokter, ini nggak apa-apa kok. Ya, berapa kamu cetak itu terapi yang salah? Tapi ada jahat level 6. Nah, ini jahat level 6 lain. Jahat level 6 inilah kenapa saya menceritakan latar belakang pasien sebelum saya jelaskan bagaimana cara meracuni pasien. Jahat level 6 adalah kamu membiayai dan mendorong jahat level 1 sampai level 5. Kamu bilang ke orang-orang di level 1 sampai level 5, kamu nggak bohongin si orang PPOK, jasa pelayananmu kami potong. Kamu nggak bohongin dia, kami kasih teguran. Kamu nggak bohongin dia, ya udah itu ruginya kamu. Itu jahat level 6. Tapi ini kan cuma subjektif, nggak ada di textbook. Ini hanya pendapat saya bahwa sebenarnya jahat itu nggak seragam. Tapi ya ada gradasinya. Yuk balik lagi ke PPOK. Jadi PPOK ini sangat penting di Indonesia. Karena Indonesia tidak punya kontrol lingkungan. Ya saya bilang bukan cuma Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, enggak. Seluruh Indonesia kalau saya bilang Indonesia. Jadi nggak bisa nanti bilang, oh di Jakarta ada kok, oh Surabaya ada kok, enggak. Atau malah kecamatan ini ada kok, ya enggak. Secara keseluruhan kita nggak punya kontrol polusi udara. Kita adalah negara dengan banyak perokok. Kualitas tempat tinggal kita nggak ada standarnya. Bahkan beberapa kan tinggal di bantaran kali, di tempat yang kumuh, terpapar dengan limbah industri dan rumah tangga yang terhirup. Kemudian kualitas asrama untuk ASN, TNI, Polri, kementerian itu kan bervariasi. Ada yang memang bagus, ada yang bisa mengancam kesehatan, terutama di kualitas saluran nafas. Kemudian lokasi tinggal beberapa desa itu dekat bencana, tempat rawan bencana, tinggal dekat Gunung Merapi, tinggal dekat luapan gas.
Atau beberapa dari kita malah sengaja bangun desa baru dekat pabrik. Jadi kalau ada pabrik buka atau komplek pabrik buka, tiba-tiba di dekat situ ada desa baru. Padahal tanpa mempertimbangkan limbahnya dibuang kemana, asalkan harga tanahnya murah atau gampang dikelola. Ya akhirnya ya arah angin, kalau kebetulan pas limbah udaranya itu tertiup angin ke desa, ya satu desa terancam kena kan resiko PPOK. Dan pentingnya PPOK buat masyarakat Indonesia adalah ada asuransi fraud yang karena PPOK-nya pengobatan yang benar dan diagnosis PPOK ini mahal, dia menghalalkan atau membiarkan pengobatan PPOK yang salah atau meracuni pasien. Ini kan faktor yang penting sebenarnya dalam penyebaran penyakit. Gimana penyakit itu bisa dicegah kalau begitu pasien datang ke layanan primer, pembiayaannya tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya udah, sakitnya lanjut. Jadi bagaimana sih cara dokter tahu apa itu PPOK? Kalau Anda ikut subscribe ke channel saya, Anda sebelumnya sudah nonton video asma. Bahwa asma itu hanya bisa diketahui oleh dokter dengan menggunakan spirometri. Sama, PPOK hanya bisa diketahui menggunakan spirometri. Spirometri adalah alat untuk mengukur fungsi paru. Jadi mungkin kalimatnya adalah PPOK adalah diagnosis spirometri. Artinya, tanpa spirometri, manusia biasa tidak bisa memvonis atau mengklaim seseorang menderita PPOK. Garis bawah dulu itu. Jadi mau gelarnya profesor, dokter, nggak ada spirometri, nggak bisa tahu itu PPOK atau asma. Kenapa harus membedakan? Kenapa harus spirometri? Nah, ini udah ada di video asma. Saya ulang lagi di sini karena kan konteksnya PPOK sekarang. Tapi alasannya sama. PPOK itu terapinya adalah laba dan lama. Kalau terapi PPOK dikasih ke pasien asma gangguan jantung dan radang paru pasien asma tidak hilang. Terapi asma adalah steroid inhalasi. Kalau kamu kasih steroid inhalasi ke pasien PPOK, pasien PPOK-nya akan kena infeksi paru. Jadi salah diagnosis fatal. Harus ada spirometri kalau ada pasien sesak di poliklinik. Itu udah syarat. Tapi nggak ada spirometri dok di layanan primer. Ya udah, nggak bisa diagnosis PPOK. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.